beautiful girl that I met made in Japan. The beauty of her face was beyond my wildest dreams. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Nauralia Khairunisa, mahasiswi Perbankan Syariah dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka dengan NIM 2307025018. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Manajemen Keuangan dengan dosen pengampu Bapak Agung Haryanto. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang definisi manajemen keuangan dan kedudukannya dalam perusahaan. Nah, sebelum masuk ke dalam materinya, kita harus mengetahui dulu nih, kenapa penting kita untuk mempelajari manajemen keuangan. Manajemen keuangan penting untuk dipahami karena kita akan berhadapan dengan konsep keuangan di setiap hari, bukan hanya di perusahaan, tetapi di kehidupan pribadi kita. Dengan sederhana, manajemen keuangan itu adalah bagaimana kita memanajemen uang masuk dan uang keluar kita. Nah, kalian sudah tahu belum apa itu definisi dari manajemen keuangan? Kalau belum, ayo kita simak videonya. Manajemen keuangan adalah bagaimana cara kita memanajemen fungsi-fungsi keuangan, seperti bagaimana cara kita mendapatkan dana atau disebut funding, dan bagaimana cara kita menggunakan dana tersebut atau disebut financing. Manajemen keuangan yang baik dalam suatu perusahaan akan membantu perusahaan dalam menentukan harga suatu produk, gaji karyawan, dan juga menghasilkan return yang lebih tinggi. Peluang karir yang bisa kita gunakan dalam mempelajari manajemen keuangan itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah pasar uang dan pasar modal. Itu yang terkait dengan pasar sekuritas dan lembaga keuangan. Lalu yang kedua itu ada investasi. Jadi yang memfokuskan pada keputusan yang dibuat oleh investor individual dan institusional dalam memiliki sekuritas untuk portofolio investasi mereka. Dan yang ketiga adalah manajemen keuangan atau keuangan perusahaan yang mencakup semua keputusan dalam perusahaan. Peluang karir dalam setiap bidang ini sangat banyak dan bervariasi, tetapi manajer keuangan harus memiliki pengetahuan dari 3 bidang ini agar mereka dapat menjalani tugasnya dengan baik. Nah, teman-teman, di sini ada struktur dari kepengurusan suatu perusahaan. Di mana sih letak manajer keuangan itu? Nah, manajer keuangan itu terletak itu ada di barisan bawah para akuntan yang dikuningi di bawah naungan oleh controller. Nah, fungsi manajemen keuangan adalah bagaimana mendapatkan dana atau raising of funds dan bagaimana menggunakan dana atau allocation of fund. Manajemen keuangan dapat memperoleh dana dari berbagai sumber, misalnya dari pasar uang, yaitu dari perbankan, atau dari pasar modal, yaitu dari emisi saham maupun obligasi. Setelah memperoleh dana tersebut, maka manajemen keuangan harus menggunakan dana tersebut untuk berbagai keperluan dalam perusahaan, misalnya menginvestasikan dalam aktiva apa, seberapa besar, yang kesemuanya ini harus mengikuti maturity matching. Untuk mendanai aktiva jangka panjang itu harus didanai oleh dana yang sumber jangka pendek, dan sedangkan untuk mendanai aktiva jangka panjang harus dari sumber jangka panjang. Nah, selanjutnya di sini ada contoh soal perbandingan dari proyek A dan proyek B. Dapat dilihat di tabel di sini bahwa ada perkiraan keuntungan dari proyek A dan proyek B itu dari tahun pertama, tahun kedua, dan tahun ketiga. Di sini bisa dilihat bahwa kalau tahun pertama itu proyek A mendapatkan keuntungan sebesar 250. Lalu di tahun kedua proyek A mendapatkan keuntungan sebesar 25. Dan di tahun ketiga
keuntungan yang didapatkan oleh proyek A itu sebesar 25. Jadi total perkiraan keuntungan proyek A selama 3 tahun adalah 300. Nah, sedangkan di sini bisa kita lihat di perkiraan keuntungan proyek B. Di sini pada tahun pertama itu perkiraan keuntungan proyek B adalah 0. Lalu perkiraan keuntungan proyek B itu pada tahun kedua adalah 0. Nah, di tahun ketiga baru di sini ada keuntungan dari proyek B yaitu 350. Jadi total pada 3 tahun proyek B itu sebesar 350. Nah, kalau dilihat-lihat, kedua proyek ini sama-sama menguntungkan. Terus, mana yang harus dipilih? Jika ada EPS yang harus dimaksimumkan, proyek B itu harus dipilih karena dia menghasilkan keuntungan total yang lebih besar. Ya, di sini bisa dilihat di atas itu totalnya proyek B itu lebih besar dibanding proyek A. Jadi kalau proyek B itu 350, sedangkan proyek A 300. Namun, jika uang ada nilai waktunya, maka proyek A lebih menarik karena sebagian besar keuntungan diperoleh lebih awal. Jadi NPV proyek A itu lebih besar dibanding dengan NPV proyek B. Misalnya kita bisa hitung NPV yang diketahui biaya modal itu 10%. Maka NPV proyek A itu sama dengan perkiraan keuntungan proyek A itu dibagi dalam kurung 1 ditambah 10% yaitu biaya modalnya, lalu pangkatnya 1 itu tahunnya. Jadi 250 itu proyek perkiraan keuntungannya, lalu 1% 1 tambah 10% itu dari modalnya, dan pangkat 1 itu dari tahunnya, tahun keberapa. Lalu ditambah dengan tahun kedua. Jadi dimasukkan perkiraan keuntungan itu 25 per dalam kurung 1 ditambah 10% masih sama. Lalu pangkatnya itu diganti ke tahunnya yaitu pangkat 2. Lalu yang ketiga, tahun ketiga itu dimasukkan keuntungannya sebesar 25%. 25 lalu per dalam kurung 1 ditambah 10%. Lalu pangkatnya itu sesuai tahun yaitu pangkat 3. Nah, kalau dihitung-hitung kita mendapatkan hasil yaitu 266,72 sehingga NPV proyek A itu sebesar 266,72. Lalu selanjutnya kita hitung NPV dari proyek B. Kita hitung di sini, kita masukkan perkiraan keuntungannya dibagi dengan 1 ditambah 10% pangkat per tahunnya. Di sini lalu dimasukkan lagi masih 0 perkiraan keuntungan tahun kedua. Nah, di sini baru dimasukkan perkiraan keuntungan proyek B pada tahun ketiga itu sebesar 350 per 1 tambah 10% dipangkatin 3 karena itu tahun ketiga. Jadi totalnya itu ada 262,96. Nah, di sini bisa kita lihat walaupun proyek B itu menghasilkan perkiraan keuntungan yang lebih besar, namun jika uang itu bisa diukur dengan nilai waktunya, maka NPV proyek A itu lebih besar daripada NPV proyek B. Cukup sekian video saya tentang manajemen keuangan. Gimana? Udah paham belum? Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.